Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan project-project saya di minggu yang kemarin. Ehm, saya mulai aja langsung dari project Hercules ya. Project Hercules kemarin agak sedikit santai, ya bukan santai ya. Gak ada meeting dengan klien karena mereka ada event. Jadi kita cancel meetingnya. Deployment kemarin ada satu deployment kalau nggak salah, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk footernya kemarin itu belum di approve juga akhirnya. Agak sedikit ekstrim sih karena masih ada beberapa notes dari klien ya tentang footernya, ini kurang ini kurang ini, terus akhirnya ada sama front end engineer-nya yang baru itu diganti semua. Ya agak sedikit ekstrim kayaknya kok susah ya untuk dilanjutin dengan metode yang lama. Jadi ini kan kita ngomongin tentang bisa dibilang 4 website dengan, ya sebenarnya bukan 4 ya, lebih tepatnya mungkin 6 website branding. Setiap footernya dulu itu kan berbeda-beda desainnya, sekarang mau disamain semua. Dan approach yang diambil sama front end yang sebelumnya itu adalah dengan menggunakan HTML yang sudah ada, terus di-adjust saja dengan ditambahkan elemen-elemen baru di tiap websitenya dan di styling satu persatu. Ini approach yang mungkin masuk akal karena budgetnya minim, tapi di kenyataannya itu susah sekali karena jadi setiap websitenya kita harus bikin satu persatu, harus disamain, karena kan setiap websitenya punya riset yang berbeda-beda ya, punya style yang berbeda-beda, jadi semuanya harus di styling satu persatu sehingga untuk menyamakan semuanya jadi persis di keenam footer yang berbeda ini itu susah, karena begitu yang ini harus diganti berarti yang ini juga harus diganti satu persatu dan lain sebagainya. Approach yang lebih baik menurut saya itu adalah dengan nyamain semua HTML-nya terus bikin riset sendiri. Jadi CSS riset, jadi dibikin CSS-nya sama semua, tinggal dimodifikasi di tiap websitenya, mungkin diganti warnanya dan lain sebagainya. Dan kemarin yang approach yang diambil kemarin jadinya gitu, jadi semua yang kemarin sudah dibikin ya hampir semuanya kayak dibuang ya, jadi bikin baru gitu. Dan tentunya itu ngabisin waktu yang nggak sedikit ya dari front end-nya, tapi kayaknya sih karena sudah ada foundation-nya jadi lebih gampang. Nggak tahu hasilnya gimana, kayaknya sih sudah mau approve ya, tinggal 1-2 catatan dari klien dan kemungkinan minggu depan bisa di approve. Untuk landing page-nya hampir jadi ya, mungkin 90% untuk yang bagian Gutenberg-nya. Sekarang kemarin kita sudah mulai untuk masuk ke development di bagian header-nya yang baru ya. Jadi kita nanti lihat hasilnya gimana. Belum dapat update dari klien karena kemarin kita belum lempar ke klien untuk minta masukan karena masih ada beberapa hal yang belum beres. Untuk project selanjutnya, project Arial itu yang menarik kemarin itu kita dapat approval untuk memperbaiki codebase. Jadi kita mereview codebase yang ada, mereview semua yang ada, karena di project ini sebenarnya semuanya itu kan serba sibuk ya. Jadi semuanya itu sibuk sekali, jadi nggak pernah ada waktu untuk benar-benar kita diem dulu sebentar, kita lihat apa yang ada di website ini, mana yang bisa kita perbarui, mana yang sudah lama, fitur-fitur yang nggak berguna kita hapus gitu ya. Jadi fiturnya tuh numpuk terus dan banyak sekali yang nggak terpakai. Kita dapat approval untuk mulai nge-review website yang ada sekarang, fungsi-fungsinya dan lain sebagainya, karena ada beberapa fungsi yang sebenarnya krusial ada di website itu, jangan sampai fitur itu bermasalah tapi fitur itu sama sekali nggak pernah diupdate atau dicek atau
review sama sekali selama saya cek tuh 6-7 tahun terakhir fitur itu diupdate. Dan itu kan serem ya, kalau misalnya ada apa-apa, browser update dan lain sebagainya yang membuat fitur itu nggak bisa jalan lagi kan repot. Jadi memang harus direview saat ini. Dan kemarin langkah pertama yang kita lakukan, yang saya lakukan itu adalah nge-review konten yang ada. Dan agak sedikit parah sih, banyak sekali, hampir separuh dari halaman yang ada di website itu, ya nggak banyak ya, bukan halaman ya, lebih tepatnya kayak landing page gitu, itu kuno, jadi mestinya sudah dihapus. Ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang linknya kalau diklik tuh websitenya yang targetnya itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi banyak sekali link landing page yang mestinya itu sudah dihapus atau direct ke halaman lain gitu ya. Bahkan ada kayak 2 login page, 2 about page yang isinya kurang lebih sama, padahal kan mestinya satu aja cukup kan ya. Dan yang satu mestinya sih kalau menurut saya mungkin dulunya direncanakan untuk dihapus tapi nggak jadi gitu, kelupaan. Karena kan kontennya banyak sekali di website ini ya, jadi ya agak sedikit sulit ya untuk mereview semuanya. Tapi ini ada kesempatan dan kemarin saya nge-review semuanya. Tinggal kita nanti akan laporkan ke klien, dan ini kita harus hati-hati sih menurut saya untuk ngelaporinnya. Karena kan ada banyak halaman yang outdated, ada halaman yang sebenarnya fungsinya sudah nggak berjalan lagi. Misalnya ada contact form dari aplikasi yang mereka bikin beberapa tahun yang lalu yang sudah nggak ada gitu. Jadi ketika ada sebuah contact form yang disubmit nggak kemana-mana karena API-nya sudah hilang dari dulu misalnya. Dan itu kan harus disampaikan ke klien dengan pelan-pelan ya menurut saya. Jadi mereka nggak panik gitu, apalagi mereka yang mungkin nggak ngerti tentang sejarahnya dari website ini. Selain itu nggak ada yang menarik sih ya kemarin, kayaknya ada beberapa deployment seperti biasa dan ya, tapi nggak ada yang terlalu signifikan sih ya. Kita lanjut ke Oke, yang terjadi di minggu kemarin. Kemarin itu sebenarnya saya cuti hari Seninnya, karena kemarin saya cabut gigi. Jadi hari Sabtu itu malam gigi saya itu sakit. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba sakit aja karena memang ada lubangnya gitu ya. Terus saya minum Panadol kalau nggak salah. Terus ya sudah, terus besok paginya sudah nggak ada masalah. Hari Minggunya malamnya sakit lagi. Setiap malam kok sakit. Senin paginya itu sudah sembuh lagi, nggak ada masalah lagi. Terus saya ke dokter gigi sekitar sore, Senin sore, terus gigi saya dicabut. Dan nggak cuma 1 gigi aja yang dicabut, tapi 3. Jadi kemarin bengkak, karena kan yang salah satu yang dicabut itu gigi bungsu ya. Jadi kemarin bengkak cukup parah dan sakit, dan dokternya juga bilang kalau bisa istirahat aja karena bakal sakit malam ini gitu. Akhirnya kemarin karena memang sakitnya mengganggu, tadinya saya memang rencananya mau kerja aja sih, karena menurut saya ketika habis dicabut kan masih ada obat itu ya penahar rasa sakit, jadi kayaknya sih nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata tambah malam tambah sakit, dan jadi saya izin aja, terus saya tidur. Jadi hari Senin kemarin saya akhirnya cuti sakit. Selain itu updatean lainnya ya di minggu ini itu, oh iya, kemarin ada pengumuman dari kantor tempat saya bekerja, itu dari 10up ya, itu ada posisi baru sekarang. Kalau ada yang pengen tahu, ya saya mau share aja di sini. Jadi kalau di 10up itu progresinya untuk web engineer itu kan pertama kan jadi web engineer atau junior ya bisa dibilang, terus masuk ke senior. Posisi saya sekarang setelah senior itu naik tingkatnya itu ke lead engineer istilahnya. Ya, lead engineer itu biasanya orang-orangnya sudah jago lah, jago di setiap project, bisa menguasai project yang jauh lebih kompleks dan lain sebagainya. Terus dari lead engineer itu jadi direktur
biasanya. Bisa jadi associate director. Associate director itu biasanya masuk ke project-project yang cukup besar sehingga ada divisi tersendiri, misalnya handle, ya kita omong kosong, projectnya perusahaan A itu sangat besar sekali, mereka punya mungkin 10 website atau 40 website gitu ya, dan project tersebut butuh direktur tersendiri, dan biasanya itu ngambil dari lead engineer yang sudah solid, kita naikkan menjadi associate director, istilahnya begitu. Sekarang ada posisi lain yang bisa dibilang setara dengan associate director, namanya adalah saya kok lupa yang namanya, staff engineer kalau nggak salah. Iya, namanya staff engineer. Iya, staff engineer. Namanya agak jelek ya menurut saya. Jadi staff engineer itu di atasnya lead engineer. Posisi ini sih kayaknya diadakan untuk orang-orang yang sebenarnya sudah masuk ke posisi lead engineer, jadi sudah mentok nih dari segi skill, tapi kan pasti naik lagi kan, harus punya jenjang karir lagi setelahnya. Tapi mereka nggak mau jadi direktur, dan memang ada beberapa orang gitu. Ada salah satu dulu rekan satu tim kalau nggak salah. Jadi dia dulunya jadi lead engineer, terus bahkan dari junior dia masuk ke Tenap, dan cepat sekali progresinya junior, terus beberapa bulan kemudian jadi senior, terus jadi lead engineer, terus karena dia memang hebat ya, dia langsung naik ke direktur, associate direktur untuk sebuah project, tapi dia bilang dia nggak happy dengan posisi sebagai direktur, terus dia minta turun lagi menjadi lead engineer aja, karena dia lebih suka ngoding daripada jadi direktur. Saya nggak tahu ya untuk gajinya gimana, kemungkinan sih turun lagi juga, tapi dia nggak keberatan kayaknya sih, karena memang katanya sih dia memang lebih seneng ngoding daripada ngurusin pegawai gitu ya. Kalau misalnya direktur itu kan kerjaannya setengahnya mungkin ngurusin engineer kayak HRD juga dan lain sebagainya, dan ngurusin lebih banyak hal. Jadi dia lebih suka kerjaan yang berhubungan dengan coding secara langsung, jadi dia lebih suka turun langsung gitu ya. Dan posisi staff engineer, jadi di atasnya lead ini tujuannya adalah untuk ya itu, untuk orang-orang yang sudah jadi mentok jadi lead engineer, pengen naik lagi, naiknya menjadi staff engineer. Saya nggak tahu kenapa namanya staff engineer ya, tapi posisi itu sih kurang lebihnya itu kayak di atasnya lead tetap, jadi posisinya sama seperti direktur engineer, tapi nggak banyak ngurusin masalah-masalah di luar dari engineering. Jadi lebih banyak ngurusin klien, lebih banyak ngurusin tentang gimana sih prosesnya untuk ngoding dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih hands on, kayaknya sih kayak gitu, dan kayaknya menarik sih. Kalau saya naik-naik nanti semoga ya, nggak tahu berapa tahun lagi, kayaknya lebih suka ke posisi itu sih daripada posisi direktur yang nantinya akan lebih banyak ngurusin hal-hal yang di luar ngoding, karena saya terus terang memang lebih suka ngodingnya juga daripada yang lain-lainnya ya. Oke, updateannya itu aja di minggu ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.